para pemirsa yang saya hormati. Terima kasih telah hadir dalam YouTube saya yang ketiga, tanggal 5 Februari 2024. Kali ini saya akan mengangkat judul meritokrasi dan berpikir rasional. Berpikir rasional dan meritokrasi itu adalah suatu budaya ilmiah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dalam pembicaraan ini, kita bakal mendengar ilmu ilmiah, budaya ilmiah, ya. Sering-sering kata-kata itu akan muncul. Oleh karena itu, kebiasaan dalam budaya ilmiah kita mulai dengan definisi. Maka kita mulai dengan definisi ilmu atau sains. Ilmu itu adalah suatu bidang studi, ya, teori yang sistematik, yang ada sistematikanya dan menerangkan suatu fenomena berdasarkan acuan materi, ya, dan fisiknya. Kemudian dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi ada 3 unsur yang untuk sesuatu itu di bidang ilmu, ya. 1, ada sistematika, 2, ada materi, dan yang ketiga dapat dibuktikan, ada pembuktian. Definisi ini saya ambil dari Dictionary of Science dari Huntington. Saya setuju dengan definisi ini, oleh karena itu akan saya pakai untuk pembicaraan selanjutnya. Ada 2 macam ilmu, yaitu pertama social science, ya. Pertama natural science atau ilmu pasti alam. Itu meliputi ilmu fisika, biologi, kimia, astronomi, geologi, matematika. Ini ilmu biologi saya besarkan, ya. Saya blok di situ karena ilmu kedokteran adalah ilmu biologi, cabang daripada ilmu biologi. Yang kedua, social science, ilmu sosial, ya. Ilmu sosial ini mempelajari perilaku manusia, ekonomi, psikologi, antropologi, hukum, dan lain-lain. Social science ini kurang mempunyai batasan-batasan yang jelas dan kurang mempunyai kemampuan memprediksi, ya, secara akurat. Batasannya tidak jelas, prediksinya juga tidak bisa dengan akurat. Karena itu social science ini disebut juga sebagai pseudoscience, ya. Jadi social science itu berusaha untuk mendekati sains yang sesungguhnya, natural science, ya. Jadi ilmu pasti alam, ya. Perbedaan yang nyata di sini sebenarnya dalam batasan dan prediksi itu adalah soal batasan kebenaran nanti. Kita akan bicarakan tentang kebenaran. Nah, pemakaian budaya ilmiah itu saya mengambil dari Sipisno, ya. Sipisno ini adalah seorang ahli fisika, tokoh dalam budaya ilmiah. Dia mengatakan, the culture of science had to become the general culture. It had to suffuse through the whole of political and administrative elite and diffuse down into the fabric of everyday life. Jadi maunya si Pisno ini, ya, bahwa budaya ilmiah itu menjadi budaya bangsa, menjadi budaya kehidupan sehari-hari, ya.
Saya setuju sebenarnya dengan ini, karena itu saya kutip. Nah, kita mulai dengan berpikir rasional, ya. Juga kita ambil definisinya dulu. Berpikir rasional itu mempertanyakan lewat materi dan data, ya. Ini benar apa salah? Kata lain itu ini valid atau tidak valid, ya. Sebenarnya hanya ini sebenarnya. Yang rasional itu cuma tanya ini. Ini dulu, ya. Kalau ini benar, baru bisa diteruskan, dilanjutkan dengan dua pertanyaan berikutnya, yaitu bergunakah, tidak bergunakah, ya, efektif atau tidak efektif. Tapi kalau dan kedua, pentingkah atau tidak penting. Ini kalau benar. Tapi kalau ini salah, ya, itu langsung dibuang. Jadi berpikir rasional ini isinya cuma maunya yang benar aja, yang salah dibuang. Tidak ada gunanya membahas barang salah itu. Itu berpikir rasional, Bapak. Nah, mencari kebenaran itu berarti berbicara rasional, ya. Berbicara ilmiah itu berbicara rasional. Karena memang ilmiah itu mencari kebenaran, ya. Jadi kebenaran ilmiah itu fokus dari semua kegiatan ilmiah, ya. Jadi kalau kita bicara kegiatan ilmiah itu fokusnya itu bicara kebenaran. Lalu apa yang disebut kebenaran itu? Ya, dalam ilmu pasti alam, ilmu natural itu, yaitu adanya evidence, ya, ada pembuktian, ya, yang terkait dengan sebab akibat harus konsisten dan repeatable, dapat diulang, reproducible. Jadi kalau misalnya dalam ilmu kimia, ya, A ditambah B dikasih panas, ya, itu menjadi C. Kalau itu benar, tiap kali A ditambah B kasih panas harus jadi C. Tapi suatu saat, satu kali saja bahwa A tambah B itu dikasih panas tidak jadi C, maka dalil itu salah. Ya, nah itulah pembuktiannya. Ya, tidak ada reproducible, ada repeatable. Ini penting juga. Ya, jadi ini bapak-bapak, ini adalah barang bukti evidence, ya. Ini evidence base namanya. Di dalam kedokteran ini disebut evidence based medicine. Jadi barang bukti itu, evidence itu berupa data, referensi, ya, dari penelitian yang valid. Bukan saksi orang, bukan testimoni, bukan jumlah orang, ya, bukan keyakinan hakim atau pejabat, ya, seperti pada ilmu sosial. Oleh karena itu, kebenaran di dalam ilmu fisika itu berbeda dengan ilmu sosial, ya, di mana kalau kita lihat di pengadilan itu minta saksi, ya, testimoni, jumlah orang, keyakinan hakim itu bisa menjadi bahan kebenaran, menjadi apa, barang bukti kebenaran, ya. Nah, karena itu ilmu sosial itu berbeda sangat dengan ilmu pasti alam, ya. Saya menyinggung sedikit berpikir emosional karena memang ini emosional ini tidak dipakai dalam pembuktian ilmiah, ya. Tapi baiklah kita bicarakan dulu, ya. Berpikir emosional ini adalah rasa suka dan tidak suka, tersinggung, malu, benci, marah, ya, tersanjung, sayang, ya. Relasi itu ada musuhan, teman, kolega, keluarga, seiman, ya, hormat, ya, unggah-ungguh pada umur tua, jabatan tinggi, jabatan rendah, percaya, ya, yakin. Nah,
ini adalah faktor-faktor di mana selera dan rasa suka dan tak suka ini menjadi bahan untuk berpikir emosional. Jadi emosi itu ada yang baik, ada yang buruk, ya, yang baik dan buruk. Nah, kalau kita pernah mengenal pelajaran budi pekerti, itu adalah memberikan arahan dan latihan, ya, dari emosi yang buruk ke emosi yang baik. Itu budi pekerti itu di situ. Satu lagi catatan Bapak Ibu, emosional itu dapat dari lahir, ya. Darwin bilang itu dapat turunan dari binatang. Jadi semua orang itu pasti punya, ya, pasti mampu untuk memakai pola pikir emosional itu, ya. Tidak perlu belajar. Justru yang perlu dipelajari pada pada pola pikir emosional itu mengontrol emosi, ya, supaya tidak jerumus dalam emosi yang buruk atau emosi yang berlebih-lebihan, ya. Tapi kalau rasional itu pakai belajar. Jadi misalnya bayi-bayi, ya, yang masih bayi itu sudah punya rasa suka tidak suka. Kalau dia merasa tidak nyaman oleh karena lapar atau apa, tidak nyaman keadaannya sekitarnya, maka dia nangis, ya, meronta-ronta, ya. Nah, itu. Jadi itulah emosi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam meritokrasi. Meritokrasi ini suatu sistem, Bapak, ya. Ini suatu sistem di mana untuk menempati jabatan atau naik jabatan itu dilakukan evaluasi dengan kriteria kemampuan, kemampuan intelektual dan prestasi di lapangan. Ya. Nah, ini bukan umur, ya. Untuk naik pangkat itu bukan umur, bukan ras, bukan agama. Ini justru mengacaukan ini, mengacaukan meritokrasi ini, ya. Bukan ini yang dipakai, tetapi ini kemampuan dan prestasi. Nah, kemampuan itu kemampuan intelektual, ya. Maksudnya itu untuk untuk mampu memecahkan masalah, ya, membuat kebijakan, ya, decision making. Itu kemampuan yang ingin kita cari, ya. Sorry. Yang ingin kita cari, ya, bukan hafalan suatu istilah. Jadi kalau debat gitu jangan tanya kalau ini apa artinya, gitu. Bukan itu seperti teka-teki silang, tapi apa masalahnya, ya. Apapun Anda bisa tanya. Saya sendiri kalau ditanya beberapa istilah mungkin saya nggak bisa. Tapi kalau Anda memberikan suatu masalah, mungkin saya punya pendapat bagaimana cara menyelesaikannya. Itulah seharusnya yang dicari dalam menilai kemampuan. Lalu prestasi. Prestasi ini di lapangan, ya. Ini hasil kinerja di lapangan. Jadi hasilnya itu bisa berhasil, gemilang, hebat, ya, biasa-biasa, atau malah hasilnya merusak, ya. Jadi prestasi itu bisa positif itu yang bagus dan juga merusak. Nah, dua macam bahan evaluasi ini itu bisa dilihat dan dievaluasi dari rekam jejak yang cukup lama. Jadi perlu banyak peristiwa sehingga punya data yang cukup untuk menilai. Ya, semakin banyak peristiwa dinilai, semakin valid. Kalau misalnya saja calonnya itu masih muda, ya, atau masih baru, ya mungkin data yang bisa kita kumpulkan cuma sedikit atau nggak ada. Jadi kalau begitu ya tidak layak untuk menjadi calon, ya.
Karena bagaimana kita mau evaluasi? Nah, sebenarnya di dalam negara yang mau melakukan meritokrasi, sistem itu dibuat, saudara. Ya, jadi uh, tetapi di negara kita ini belum ada, ya, belum ada untuk jabatan publik. Baik, kita teruskan aja dulu. Jadi pejabat jabatan publik itu ada dua macam, saudara, yang saya ketahui, yaitu pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat. Ya, nah untuk pejabat yang sejenis ini itu semua bisa nilai isu-isu, ya, baik isu publik maupun pribadi itu bisa dibahas. Misalnya presiden, kepala daerah, anggota DPR, ini kan dipilih oleh rakyat. Jadi kita bisa membahas hal-hal yang bersifat publik maupun bersifat pribadi. Ya. Tapi bagi pejabat yang ditunjuk oleh atasan, misalnya dengan SK, maka yang bisa dibahas itu hanya prestasi publiknya, ya, selama dia bekerja menjabat, gitu ya, tidak hal-hal yang pribadi. Misalnya menteri, menteri itu kan tidak dipilih rakyat, tapi ditunjuk oleh presiden, ya, naik-naik pangkat di kantor, itu hanya kita bahas tentang masalah-masalah publiknya, ya. Nah, apakah kita sudah meritokratis, ya, sudah ada meritokrasi di Indonesia ini? Menurut saya di beberapa instansi dan institusi, ya, misalnya saja di kepolisian, di tentara, ya, di dosen perguruan tinggi, itu sudah dijalankan, sudah ada cara-cara meritokrasi itu, ya, mereka itu naik pangkat dan itu berdasarkan angka kredit, dikumpulkan dengan angka kredit, ya. Tapi apakah itu akurat, ya, apakah itu memang sudah benar caranya membuat, itu soal lain, itu dibicarakan di masing-masing bagian, ya. Tetapi di jabatan publik itu belum ada. Jadi bupati, ya, yang pemilihan-pemilihan itu, ya, jadi anggota legislatif, jadi presiden, itu belum ada kriteria-kriteria yang dibuat, ya. Jadi kemampuannya itu apa saja, kemudian prestasinya itu apa saja untuk bisa menduduki jabatan itu. Kalau tidak ada kriteria, maka semua orang bisa mencalonkan, ya, jadi pemimpin, ya. Jadi anggota legislatif, jadi bupati, jadi presiden, bisa hanya penyanyi, ya, yang banyak yang disenangi orang, apa, kemudian badut atau petinju, ya. Jadi mereka itu mengumpulkan suara-suara karena senang, ya, karena emosional belaka itu. Nah, kalau kita memang mau melakukan membuat suatu meritokrasi negeri ini, maka meritokrasi itu adalah suatu sistem, ya, untuk jabatan publik. Jadi harus dibuat dengan benar-benar, dengan saksama, ya, dengan bersungguh-sungguh, direncanakan, diuji kemurniannya, sehingga tidak ada konflik of interest, ya. Konflik interest itu kepentingan pribadi masuk dalam jabatan publik, ya, dan itu dilarang keras dalam meritokrasi. Nah, karena sistem, maka juga harus ada penjaga sistem, ya, ada pengawas yang menjaga sistem. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya katakan bahwa untuk negara yang maju, kecuali kita harus negaranya harus berpikir, negaranya harus punya sistem meritokrasi, maka bangsanya, orangnya
itu harus berpikir rasional dan juga moral yang luhur. Moral yang luhur itu pada dasarnya saya pikirkan ada 3, ya. Yaitu pertama jujur. Jujur itu perlu di mana-mana. Bagaimana kita mencari seorang pemimpin tapi tidak jujur, ya. Kita jadi dipermainkan saja oleh pemimpin itu nanti. Kemudian yang kedua harus disiplin. Disiplin itu artinya ikut aturan, ya, ikut undang-undang. Jadi pekerjaannya itu bukan sak maunya sendiri, ya, tetapi ada rambu-rambu. Ya, ikut rambu-rambu, ikut aturan, ikut undang-undang, itu disiplin. Yang ketiga harus ada rasa empati, ya, untuk moral itu harus ada rasa empati. Empati itu berarti kita ikut merasakan, ya, kesusahan maupun kebahagiaan dari sekitar kita, ya. Jadi termasuk keadilan, ya, demokrasi itu semuanya adalah bersumber dari empati, ya. Hak asasi manusia itu di situ berada, ya. Bapak Ibu, berpikir rasional dan moral yang luhur itu diajarkan lewat waktu yang lama, lewat sekolah. Tidak bisa kita itu atau siapapun, ya, yang biasanya itu cuma berpikir emosional, ya, tidak pernah mikir rasional, lalu tiba-tiba dengan mendengarkan ceramah 30 menit atau 1 jam lalu berubah menjadi rasional. Tidak bisa, ya. Berpikir rasional dan moral itu diajarkan di sekolah yang lama, dari SD, SMP, SMA, ya. Jadi diberikan contoh-contoh, ya. Ditanya, diuji, misalnya saja, ayo kalimat ini itu rasional atau bukan? Ayo Anda coba bikin kalimat rasional itu yang bagaimana? Dengan begitu dia akan terbiasa, ya, tahu yang rasional dan yang bukan rasional. Ya, ada yang irasional itu nggak masuk akal, ya. Kecuali emosional ada yang irasional. Nah, kemudian untuk moral juga begitu, ya, moral yang luhur itu tadi empati, misalnya diajarkan, ya, seolah-olah saya pernah lihat ada video itu, ada anak-anak yang berpura-pura seperti orang tua, jalannya pelan-pelan pakai tongkat, lalu murid yang lain itu berdiri, silahkan duduk. Nah, itu pelajaran empati, ya, juga pada orang-orang yang yang tidak beruntung, ya, susah mendapatkan makan, kelaparan, kita bantu, ya. Itu adalah rasa empati. Itu diajarkan dalam waktu yang lama, dalam pelajaran budi pekerti. Nah, Bapak Ibu, negara yang mempunyai sistem meritokrasi, ya, negaranya, kemudian bangsa yang rasional dan moral luhur, saya menganggap itu adalah perlu, ya, untuk maju dan aman. Nah, sebelum video ini sebenarnya saya sudah membuat, yaitu cara memilih presiden, memilih pemimpin, ya. Itu bisa dicari di YouTube cara memilih presiden rational thinking. Itu adalah basis dari meritokrasi sebenarnya, ya. Milih presiden di sini. Nah, Bapak Ibu, demikianlah uraian saya tentang meritokrasi dan berpikir rasional. Semoga memberikan wawasan. Saya Johan Syah Marzuki, Perintis Budaya Ilmiah. Terima kasih.